Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya bersama dengan seorang hamba Tuhan, Pendeta Jan Prido Sihaan. Beliau adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia yang juga adalah anggota PGI. Nah, hari ini dalam bincang ringan kami pada hari ini, kami mau berbicara tentang hamba Tuhan. Bukan berarti kami kepo atau mencari sisi lemah para hamba Tuhan secara khusus pendeta, tetapi kami ingin merefleksi dan uh, memang uh, tugas seorang pendeta bukan tugas yang gampang ya, bahkan tingkat stres yang begitu tinggi dari hamba Tuhan ini kadangkala terabaikan dan terlupakan karena dia kadangkala harus sedih, mungkin dia diperhadapkan oleh masalah, tetapi dia harus sempurna di hadapan jemaat. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang oleh Bapak Pendeta Jan Prido. Selamat pagi, Pak Jan. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Indonesia. Ya. Pak Jan, saya mau nanya, ini kalau tentang hamba Tuhan, kan juga adalah manusia biasa. Ya. Tapi adalah tuntutan dari jemaat harus perfect, harus sempurna. Yang saya takutkan adalah jadi seorang pendeta yang jatuh-jatuhnya munafik gitu ya. Kita temukan banyak seperti itu. Menurut Pak Jan sebagai seorang pendeta dan sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen ya, yang mencetak para hamba-hamba Tuhan, ya, bagaimana sikap perilaku seorang hamba Tuhan yang menurut Alkitab dan dari sudut pandang psikologi dan yang lain-lain. Silakan, Pak. Saya tidak terlalu suka dengan pembedaan antara sikap seorang hamba Tuhan dengan sikap jemaat pada umumnya. Saya lebih suka bicara tentang bagaimana sikap Kristiani yang sebenarnya, yang sejati. Jadi, nah ini mungkin satu hal yang bagus juga Pak kita diskusikan, bahwa ide kita sebenarnya tentang ide perjanjian baru lah Pak ya, ide perjanjian baru itu tidak hanya sekedar bicara bahwa orang Kristen itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, tetapi juga adalah ide tentang bagaimana hidup sebagai hamba Tuhan. Itu tidak terpisah Pak pribadinya Pak. Tiap-tiap kita sebagai seorang Kristiani adalah anak-anak Tuhan, tapi juga adalah hamba Tuhan. Mengapa yang menjadi ada perbedaan seperti itu adalah bagaimana kita mendedikasikan waktu kita, hidup kita. Hamba Tuhan tentu saja dia mendedikasikan istilahnya full timer Pak ya, full timer. Sepenuh-penuhnya hidupnya itu adalah berurusan dengan gereja misalnya ya, kalau orang Kristiani bilang gereja atau rumah Tuhan, atau bagaimana dia melayani jemaat. Sementara jemaat yang mungkin saja profesinya adalah di luar dari rumah Tuhan, ya tentu saja dia tetap adalah anak Tuhan, dia tetap juga adalah hamba Tuhan, di mana dia dalam profesinya dia tetap melayani sesama Pak, sebagaimana dia melayani Tuhan. Ya kan, siapapun yang dia layani itu harus dilayani dengan sungguh. Harus dilayani dengan secara profesional, supaya dari karakternya itu bagaimana melayani sesama itu, orang-orang melihat siapa yang Tuhan yang dia percaya. Ya, artinya Pak, faktor panggilan itu juga mendasari semua itu. Betul. Tapi ada orang yang abai, hanya melihat pada faktor panggilan, tapi lupa pada profesionalisme. Betul. Apakah perlu profesionalisme atau cukup panggilan? Menurut Bapak bagaimana? Nah, kalau kita adalah orang yang terpanggil, Pak, di sana akan terlihat bagaimana kita memiliki passion untuk apa yang menjadi dipercayakan kepada kita. Nah, itu nggak bisa terhindari, Pak. Kalau setiap orang yang merasa dipanggil dan merasa bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuknya mengerjakan sesuatu, dia akan pasti
membuat itu menjadi suatu Ya. prioritas bagi dia Hmm. untuk dikerjakan. Dia apapun mungkin saja dia berbeda dalam profesinya Pak sebenarnya, tetapi panggilan ke sana akan selalu ada Pak, akan selalu membuat dia mengupayakan yang terbaik. Itu bagi saya Pak. Ya, Pak, dalam kenyataannya saya temukan ada pendeta yang selalu mengeluh, menyampaikan segala sesuatu, mengeluh tentang inilah, itulah. Nah, model-model seperti ini, Pak, bagaimana, Pak? Kekurangan lah atau bagaimana? Memang pada prinsipnya, pada umum rata-rata, saya melihat hamba-hamba Tuhan itu bisa dikategorikan cukup, tidak berlebih dan juga tidak kekurangan ya pada umumnya. Tetapi karakter ya, ini kita bicara tentang karakter yang sering mengeluh, curhat ke jemaat gitu, tapi dalam arti yang kalau curhat yang benar nggak apa-apa Pak. Kurang ini, kurang itu. Memang kelihatannya manusiawi, tetapi ketika kita bicara konteks hari ini karakter hamba Tuhan, apa yang harus disikapi Pak terhadap sikap seperti itu? Seorang hamba Tuhan Pak, terlebih dahulu dia harus memberikan hidupnya, dedikasinya kepada Tuhan itu, sehingga itu menihilkan atau dia harus menyangkali ambisi untuk pribadinya Pak. Seorang hamba Tuhan yang hidup memberikan mati hidupnya untuk Tuhan, tabu baginya Pak untuk mengedepankan ambisi dan kebutuhannya secara pribadi Pak. Itu tidak benar. Kalau itu menjadi kerisauan bagi kita, itu berarti kita sudah salah Pak. Kita tidak lagi mengedepankan kehendak Tuhan dalam hidup kita, tetapi lebih kepada kedagingan kita, kebutuhan kita secara daging. Walaupun bukan berarti saya mengatakan bahwa jadi hamba Tuhan itu sehingga kita tidak lagi butuh makan, butuh sabun, butuh apa seperti itu. Tidak Pak. Tetapi kalau kita lebih mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan jasmania kita, itu salah Pak. Yakinlah Pak. Kalau seorang hamba Tuhan lebih mengedepankan pekerjaannya, bagaimana dia bertanggung jawab kepada Tuhan, melayani sesama, itu akan mendapatkan reward Pak sebenarnya Pak. Pasti akan mendapatkan reward. Reward Pasti dari siapa Pak? Dari Tuhan sendiri. Yang memakai orang-orangnya yang di sekeliling orang tersebut nantinya. Bisa dipakai Pak untuk menjadi saluran berkat bagi hamba Tuhan ini. Daripada dia mengeluhkan itu Pak. Dia harus berpada-pada dulu dengan apa yang menjadi kebutuhannya Pak. Dia harus dulu artinya mendapatkan kebutuhan minimalnya Pak. Kebutuhan minimalnya. Bukan bermewah-mewah di sini Pak. Tapi bagaimana dia tetap bisa survive, hidup, dan melakukan pelayanan itu yang harus dia diperjuangkan terlebih dahulu Pak. Nanti akan ada reward kepada dia. Nanti akan ada kelimpahan berkat untuk dia Pak. Itu yang harus lebih dahulu diyakininya untuk dia bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Oke, Pak, satu lagi nih. Seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta memiliki tanggung jawab yang luar biasa, termasuk dalam hal pengajaran. Pengajaran salah, dampaknya kepada jemaat punya pemahaman yang salah. Ya. Nah, dalam pengajaran ini, apa yang Bapak ingin sampaikan kiat-kiat kepada hamba Tuhan yang artinya sangat minim terhadap pengajaran, apalagi untuk melakukan eksegese, hermeneutik atau yang lain-lain sebagai dosen di sebuah perguruan teologi. Perlukah seorang hamba Tuhan memang harus sungguh-sungguh mendalami pengajaran yang sehat dan benar menurut Bapak? Ya, saya sangat concern Pak terhadap hal ini. Ya. Kalau kita memberikan pengajaran yang salah kepada jemaat, itu akan berakibat kepada kita sendiri bahkan sebagai bumerang, menjadi bumerang bagi kita juga. Satu. Dan kedua, ini hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Pak. Karena apa?
bisa saja pengajaran-pengajaran tertentu ini membuat pada dalam diri jemaat ini memiliki Allah yang lain, Pak. Saya tidak lebay dalam hal ini, Pak. Nah, tapi nanti ketika pengajaran kita salah, Pak, ini menjadi sebuah membangun keberhalaan di tengah jemaat. Mereka bisa memberhalakan atau menyembah dunia ini, Pak, dengan segala apanya, Pak, ya, dengan segala isinya, Pak, dibanding kepada Tuhan. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesalahan dalam pengajaran, ya. Bisa kita bilang kayak pengajaran terhadap kemakmuran, ajaran kemakmuran. Itu kan akhirnya kan mengajarkan pada jemaat bukan lagi kepada menyembah Allah yang benar, Pak. Nah, jadi penting sekali, Pak, kita membangun, kita memiliki pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan itu dan membangun ajaran itu kepada jemaat. Gitu, Pak. Jadi artinya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus punya pemahaman dasar yang baik dan benar, teologi yang baik dan benar, karena pertanggungjawabannya ke Tuhan dan juga pertanggungjawabannya kepada jemaat. Itu dia yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, Pak, ya. Dan tetap menjaga dirinya untuk rendah hati, dan juga pikul salib itu, Pak, yang harus menjadi dasar. Saya itu, sangat yakin sekali, Pak, sangat yakin sekali. Bagi kita akrab, Pak, bahwa kita orang Kristen ini adalah anak-anak Tuhan, tapi juga adalah hamba Tuhan. Maka sebenarnya, Pak, dari pemahaman ide ini yang secara mendasar, kita tidak lagi menjadi orang yang arogan, orang yang sombong, tinggi hati. Nggak bisa, Pak. Kalau ide perhambaan itu kita dalami secara serius, sesungguhnya tidak akan ada, Pak, orang Kristen bertumbuh menjadi menjadi sombong, Pak. Bahkan dengan pemahaman yang benar, bahkan dengan misalnya dengan titel-titelnya mau profesor kah atau doktor teologi kah dia, nggak bisa, Pak, menjadi orang yang sombong. Karena apa? Dia tahu ketika dia seorang hamba Tuhan, maka dia adalah orang-orang yang memang mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Baik, Pak. Jadi Tuhanlah yang ditinggikan, bukan dirinya. Mungkin apa yang dikatakan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang ditinggikan, kita yang kecil di hadapan kita Tuhan. Semakin kecil. Terima kasih, Pak, dengan obrolan singkatnya yang mencerahkan bagi kita semua, khususnya yang menyaksikan channel ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Arasi dan juga kepada Caleb Ministry yang mendukung kegiatan diskusi kita pada hari ini. Saya Sabta Baralaska Utama Siagian. Saya Pendeta Jan Prido M. Siahaan. Mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Lama gak nih?